Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini. Saya bisa kembali bersama-sama saudara dalam program Sharing and Inspiring. Buat saya, ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan, karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, dan menginspirasi setiap orang yang mendengarnya. Sehingga setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita dapat mengerti dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Amsal yang pasal keempat ayat 23 sampai 27. Hari ini kita belajar tentang cara menjaga hati dengan benar. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan keadaan sehat, kami bangun dengan penuh sukacita, kami bangun dengan berkat yang baru. Semua itu karena perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, hari ini kami beri kesempatan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang membimbing kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami, sehingga sepanjang hari ini hidup kami sesuai dengan firman-Mu, hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kami sesuai dengan perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu ya Tuhan yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus juga yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biar setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar ada dalam pengawasan dan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal. Amsal yang keempat ya. Ini bagian yang terakhir dari Amsal, yaitu ayat 23 sampai 27. Memang kemarin kita sudah membahas ayat 23, tapi saya ikutkan lagi kembali karena di ayat 24 sampai 27 itu membahas bagaimana kita menjaga hati berdasarkan konteks ini ya. Jadi saya ikutkan kembali, tapi tidak lagi dijelaskan seperti yang kemarin ya. Nanti ini lebih kepada pembahasannya 24 sampai 27. Tetapi tetap kita baca ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu mandang terus ke depan dan tatapanmu ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari yang jahat. Saudara-saudara, berdasarkan perikop ini ada tiga hal yang kita lakukan. Bagaimana kita menjaga hati itu? Yang pertama, saudara, di ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak daripada. Yang pertama, yaitu dengan menjaga mulut. Menjaga perkataan kita. Ketika perkataan kita benar, maka hati kita juga
benar. Tetapi ketika seseorang berkata serong, berkata dolak-dalik, berkata bohong, bersilat lidah, maka secara tidak langsung dia mengotori hatinya. Maka hatinya akan semakin kotor, maka hatinya akan semakin rusak. Oleh sebab itu, mulut ini harus dijaga. Mulut ini harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebab ini kemarin saya katakan, kalau kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita penting belajar firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya penting kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Perkataan kita ini terkendali sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan berkata senonoh, kita tidak akan berkata sia-sia. Karena apa? Kita tahu bahwa setiap perkataan kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada perkataan yang dari mulut kita ini tanpa pertanggungjawaban. Itu sebabnya dikatakan buang kata-kata yang serong, buang kata-kata dolak-dalik. Sederhananya, buang kata-kata yang sia-sia. Mari mulai kita jaga perkataan kita. Jadi bagaimana cara yang benar menjaga hati ini? Prakteknya adalah yang pertama, yaitu dengan menjaga perkataan dan membuang semua perkataan yang sia-sia. Jaga perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Buanglah perkataan yang sia-sia. Hati-hatilah berkata-kata supaya kita jangan mengotori hati. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini, mari kita bijaksana dalam berkata-kata. Jangan sampai kita mengatakan hal yang sia-sia. Dan sekali lagi, setiap kata-kata kita akan bertanggungjawabkan. Yang kedua, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Yaitu yang kedua, menjaga mata. Kalau kita melihat nanti berikutnya ini berbicara jalan, artinya tatapannya ke depan. Ya. Artinya fokus pada apa masa depan kita. Terlalu banyak menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi menoleh ke belakang, itu bisa tersandung. Fokus pada apa yang di depan kita. Fokus masa depan kita. Fokus pada janji Tuhan. Fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau menoleh ke kiri dan ke kanan, kemungkinan akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena di bawah dikatakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya fokus sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah mata kita ini tertuju pada rencana Tuhan. Biarlah mata kita ini tertuju pada kehendak Tuhan. Biarlah mata kita ini tertuju pada masa depan kita. Jaga mata kita hati ini. Karena apa? Mata kita ini adalah pintu masuk ke hati. Masih ingatkah saudara pepatah? Katanya ada pepatah. Dari mana datangnya lintah? Dari sumur datang ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mata kita ini adalah pintu hati kita. Maka jaga ini mata baik-baik. Kalau kita tidak menjaga mata kita ini, maka kita juga tidak menjaga hati. Maka mata kita ini, biarlah mata kita ini memandang yang benar-benar saja. Kalau kita ada satu pernyataan Ayub, ya. Ada satu pernyataan Ayub di Ayub 31
bagaimana dia menjaga matanya ya, karena mata itu sangat penting. Ayub 31. Ayub 31 ayat 1 temannya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Ayub berkata di sini, dia tidak lagi melihat anak darah, melihat di sini ada unsur birahinya, artinya melihat dengan birahi. Melihat dengan nafsu. Maka kita harus menjaga mata. Kalau kita sudah tahu itu, apa yang kita lihat itu bisa mencobai kita atau menjerumuskan kita, ya jangan dilihat terus, ya. Jangan di-entertain, jangan dilayani, batasi. Kita menyadari kelemahan kita, ketika kita tahu itu adalah satu hal yang bisa menjerumuskan kita, maka batasi. Kalau dilihatin terus, ya itu bisa menjerumuskan. Misalnya para pria sudah tahu pakaian orang itu kurang bahan, dilihatin terus, itu bisa menjerumuskan. Misalnya para ibu-ibu lihat diskonnya besar, kalau dilihatin terus itu bisa menjerumuskan. Ya, artinya setiap kita punya kelemahan masing-masing. Walaupun saya tidak generalisir, saya tadi hanya memberikan contoh. Apapun kelemahan kita, kita harus membatasi diri dalam konteks itu ketika kita melihat itu. Ayub dia membuat komitmen, dia membatasi matanya supaya tidak terjerumus. Nah, jadi sangat sinkron saudara perkataan Ayub ini dengan nasihat Salomo ini tentang bagaimana kita menjaga mata. Yang ketiga saudara, yaitu menjaga langkah kita. Jelas dikatakan di sini, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya apa? Ini sesuai dengan firman Tuhan yang kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pelita bagi kita. Firman Tuhan ini adalah terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus setiap hari belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jalan kita itu semakin terang. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Seseorang yang jatuh itu seringkali karena menyimpang. Sudah tahu itu jalannya salah. Ujung-ujungnya maut. Nanti pada tahap pada pasal berikutnya kita ada orang beranggapan jalannya lurus tapi ujung-ujungnya maut. Oleh sebab itu saudara, perlu kita belajar firman Tuhan setiap hari. Ya puji Tuhan saudara, kemarin saya bertemu dengan satu jemaat, ya dia berkata bahwa sekarang ini sangat diuntungkan karena dengan banyaknya live streaming mereka bisa belajar firman Tuhan seharian. Ya, banyak channel yang bisa dipilih, banyak channel yang bisa dipilih dan sekalipun misalnya mereka bisa terlambat, pada akhirnya akan ada channel yang mereka bisa ikuti ibadah bersama-sama. Ya, lagi-lagi tentu ini membawa nilai positif. Yang dibilang untuk saat ini mereka sangat menikmati ibadah keluarga dalam rumah, ya terutama karena sudah usianya. Yang mau saya katakan di sini, sekarang ini kita mau belajar firman Tuhan kapan saja, di mana saja, tersedia. Kita bisa akses di mana saja, ya. Saudara bisa akses channel saya kapan saja, di mana saja. Di sini sudah ada renungan malam, ada inspirasi Natal, ada inspirasi di tengah-tengah pandemi, kemudian ada eksposisi ayat Alkitab. Kita
lengkap pengajaran firman Tuhan. Dan ini menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita tidak menyimpang jalan kita ke kiri dan ke kanan. Supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak jatuh. Apalagi sampai kita tersandung ataupun tergeletak. Maka kita harus menjaga jalan-jalan kita. Jelas dikatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau kita sudah tahu itu jalan menuju kejahatan, ya jangan jalan di situ. Jauhkan segera. Haleluya. Pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan benar? Yang pertama tadi saya katakan, yaitu menjaga perkataan kita dan membuang segala perkataan yang sia-sia. Yang kedua itu menjaga mata kita tetap kudus, sehingga hati kita tetap kudus. Bila kita tahu itu adalah hal yang mencobai kita, bila tahu itu adalah kelemahan kita, jangan ditatap, jangan diladeni, apalagi sampai diresapi, karena itu akan memimpin kepada dosa. Yang ketiga, yaitu menjaga jalan kita, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jauhkan dari segala kaki yang jahat. Ya, mari kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kaki kita, sehingga kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Amin untuk renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjaga perkataan kami sepanjang hari ini. Untuk kami bisa menjaga mata kami ya Tuhan, supaya mata kami tetap kudus seperti yang dikatakan oleh Ayub ya Tuhan. Masakan kami ya Tuhan memandang dengan nafsu anak darah. Artinya segala sesuatu yang kami pandang dengan nafsu itu bisa mengotori hati kami. Biarlah kami menjaga mata kami. Dan biarlah kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kami bisa menjauhkan kaki kami dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami manusia yang terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami. Sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang berbicara bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, biarlah Tuhan yang dimuliakan hari ini lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sebelum kami beraktivitas hari ini, kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah terlibat dalam program renungan pagi ini. Baik Bapak Ibu yang mau memberikan komentar dan juga yang mau membagikan, dan Bapak Ibu juga yang sudah subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, boleh ditekan tombol subscribe-nya ya. Boleh ditekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video pengajaran firman Tuhan dari saya ya. Itu saja hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.